Assalamualaikum Brody, selamat datang kembali di channel YouTube Pricebook dan ketemu lagi bareng gua Bewok. Seperti yang kalian tahu, bahwa pihak Asus baru saja meluncurkan produk laptop terbarunya mereka, yaitu Asus VivoBook Pro 14 OLED M3400Q. Atau bisa disebut dengan varian menggunakan prosesor baru yaitu AMD. Nah, pihak Asus pun sebenarnya memberikan dua pilihan variasi AMD nih. Yang pertama adalah AMD Ryzen 5 dan juga AMD Ryzen 7. Pilihan RAM-nya pun ada dua varian, yaitu 8GB dan juga 16GB yang tentunya sudah support ataupun dengan penyimpanan SSD M2 512GB. Dan di samping Bewok ini ada varian yang AMD Ryzen 7 Brody 5800H yang pastinya sudah menggunakan RAM sebesar 16GB dan ruang penyimpanan sebesar 512GB. Kira-kira semenarik apa performa dari laptop ini? Tanpa berpanjang lebar, langsung aja kalian simak video full reviewnya. Jadi seperti yang gue bilang di awal ya, laptop ini tuh namanya Asus VivoBook Pro 14 OLED M3400Q. Sebenarnya kita pun sudah pernah nge-review nih yang VivoBook Pro 14 OLED K3400. Cuman yang dulu itu yang kita review adalah variannya yang pakai Intel. Dan secara desain pun sebenarnya ini nggak terlalu beda jauh ya Brody. Pertama-tama yang bakal kita bahas adalah masalah layarnya dulu. Seperti namanya, untuk laptop ini punya bentang layar seluas 14 inci dan sudah menggunakan teknologi Asus OLED. Gue juga pernah bahas nih di beberapa video review laptop Asus sebelumnya, kalau Asus tuh nggak cuma kasih kualitas visual terbaik, tapi nyaman juga nih dan aman buat mata kalian. Karena teknologi Asus OLED mampu melindungi dari paparan sinar biru hingga 70% lebih rendah nih, dan sudah tersertifikasi TUV Redline. Selain itu kelebihan layarnya ini juga sudah punya refresh rate sampai 90Hz, sehingga dibuat kerja ataupun main game tipis-tipis ini bisa ngasih hasil mulus dan terbaik lah intinya. Layarnya pun juga sudah dikasih resolusi 2.8K atau 2880 x 1800 pixel dengan aspek rasio 16:10. Untuk soal warnanya sih memang gue nggak pernah meragukan kualitas dari laptop Asus. Karena Asus OLED ini bisa memproduksi warna hingga 100% pada color space DCI-P3 atau setara nih sama 133 sRGB. Hal ini tentunya dibuktikan juga dengan disertifikasinya Pantone Validate. Kalau kita lihat pun dari segi layar ini memang nggak ada perubahan dari VivoBook Pro 14 OLED yang model K3400-nya. Kemudian pada sektor performanya, untuk yang M3400Q ini hadir dengan prosesor mobile AMD Ryzen 7 5800H dengan RAM sebesar 16GB dan SSD 512GB. Prosesor ini pun memiliki desain berfabrikasi 7 nanometer serta juga sudah memiliki teknologi inovatif yang dimiliki AMD Ryzen 7 5800H Brody, yaitu mampu menghadirkan prosesor dengan 8 full performance core pada sebuah laptop tipis dan ringan seperti ini, hingga laptop tipis ini dapat memberikan mobilitas terbaik nih Brody kepada penggunanya. Selain itu dari segi baterainya, laptop ini punya performa baterai yang cukup awet menurut gua, serta AMD Ryzen 7 5800H ini dibuat sangat kencang banget nih untuk menangani pekerjaan berat seperti Adobe Premiere Pro dan juga Adobe Photoshop. Sedangkan untuk soal speednya, AMD Ryzen 7 5800H punya clock speed sampai 4,4 GHz dengan TDP up to 45 watt. Selain memberikan performa yang kencang nih ya saat menjalankan Adobe Premiere Pro dan juga Adobe Photoshop, doi juga udah didukung sama GPU integrate AMD Radeon dengan speed up to 2 GHz. Makanya pada saat waktu gua rendering video, ini bisa dibilang cepet banget sih. Sama ngedit video ataupun foto di laptop ini juga ngebuat gua tuh ngerasa lancar-lancar aja, tanpa adanya lag sama sekali. Sedangkan pada sektor RAM-nya, gue tuh rasa untuk Asus ini paham banget sih dengan memberikan kapasitas RAM sebesar 16GB. Soalnya memang laptop ini ditujukan buat para creator, jadi pasti akan banyak banget buka software kerjaan nih, dan pasti akan memakan banyak RAM. Dan untuk jenis RAM-nya sendiri, ini udah pakai dual channel ya Brody. Selain itu ada juga nih part yang nggak boleh ketinggalan, yaitu storage yang sudah pakai SSD. Masa iya ya kan laptop zaman sekarang buat kerja, masa nggak pakai SSD? Pihak Asus sih memang memberikan semua varian M3400Q ini menggunakan SSD 512GB PCIe Gen 3. Jadi pastinya mampu ngebuat laptop ini punya transfer rate yang tinggi dan loading system yang cukup cepat di kelasnya. Tapi buat lebih meyakinkan lagi nih Brody, sekarang Bewok bakal melakukan beberapa benchmark test di Asus VivoBook Pro 14 OLED ini. Untuk pengetesan Cinebench R23, laptop ini mendapatkan hasil 6.227 poin pada pengujian multi-core-nya dan 593 poin pada pengujian single core-nya. Lalu untuk 3D Mark di pengujian Time Spy, kita ini mendapatkan hasil 1.334 poin.
Dan terakhir nih Brody, menggunakan PC Mark X yang mendapatkan skor 3.258 poin. Mungkin kalau kita lihat dari segi benchmarknya sih memang tergolong cukup ya. Tapi gue sendiri memang sudah melakukan pengujian tes nih dengan ekspor video dari Premiere Pro untuk video Full HD. Durasinya sekitar 1 menit, kemudian cut to cut tanpa efek. Doi ini bisa menyelesaikan dalam waktu sekian menit Brody. Sedangkan kalau kita bergeser ke bagian desain, sebenarnya ini nggak terlalu beda jauh ya versi AMD sama versi yang Intelnya. Ini desainnya masih gentle banget dengan pilihan varian warna quiet blue yang seperti ini Brody. Dan kalau kita lihat di bagian desainnya sendiri, ini nggak jauh beda ya sama versi yang Intelnya. Masih tetap gentle di warna solar silver yang kayak gini Brody. Kemudian untuk bodinya sendiri ini juga solid banget yang dibuat dari bahan metal. Tapi biar kata dari bahan metal nih ya, laptop ini memang terbilang nggak berat. Bahkan ini menurut gue cukup ringan karena bobotnya cuma 1,4 kg aja. Terus kalau kita lihat dari desainnya sendiri ini memang kelihatan tipis banget dan cuma punya ketebalan 18,9 mm. Dan sama seperti varian VivoBook yang lainnya, untuk laptop ini bodinya ini sudah tersertifikasi dari tahan benturan, guncangan, sampai kelembaban udara sekalipun Brody. Kalau kita cek nih ya, desain dari keyboardnya tuh mereka punya nama Asus Ergonsys Keyboard. Jadi jarak travel key sama luas dari masing-masing tombolnya tuh disesuaikan sebaik mungkin gitu loh bro. Dan kalau lo semua bisa denger kemudian rasain nih, feels ngetik di laptop ini tuh asik banget Brody. Jujur dari gue pribadi, ini gue nggak ngerasa berisik sama sekali saat ngetik dan membrannya juga terbilang empuk. Sekarang kita bergeser ke bagian touchpadnya. Ini juga bisa dibilang luas ya untuk touchpadnya ini, untuk ukuran laptop 14 inci, tapi masih nggak ganggu gitu loh bro waktu kita ngetik. Jadi nggak bikin khawatir nih bakal kegeser ke si pointernya ini. Cuma yang gue sayangkan nih ya, bezelnya tuh masih kelihatan tebel. Tapi karena memang visualnya tuh bisa dikemas dengan cukup oke, gue ngerasa bahwa laptop ini masih cukup worth it dan gak jadi masalah gitu. Dan untuk menunjang kebutuhan para creator, Asus juga memberikan banyak port Brody. Yang mana di sebelah kiri ini terdapat satu port micro SD reader dan juga 2 port USB 2.0 Type A. Di sebelah kanannya ini terdapat satu port juga nih jack audio 3,5 mili, kemudian ada satu port HDMI 1.4, lanjut ada satu port USB 3.2 Gen 1 Type A, dan terakhir ada port untuk DC in. Selain itu untuk memenuhi kebutuhan Zoom Meet ataupun Google Meet, laptop ini juga sudah ditanamkan sebuah webcam yang bisa ditutup secara manual. Tentunya ini tuh untuk menjaga privasi kalian ya Brody. Sekaligus juga nih terdapat keamanan lain seperti fingerprint yang menyatu dengan tombol power dan juga untuk memudahkan kalian nih masuk ke dalam menu desktopnya. Dan layaknya Asus model K3400 sebelumnya, ada beberapa fitur nih yang sama. Kayak misalkan AI Noise Cancelling Technology, kemudian ada Clear Voice Mic, dan juga ada Clear Voice Speaker. Kemudian di sisi lain, Asus VivoBook Pro 14 OLED M3400Q ini sudah dibekali dengan dual speaker Harman Kardon. Ini sih nggak usah gue bahas detail ya, kalian udah tau lah kualitas dari speaker Harman Kardon. Sedangkan kalau kita lihat dari segi baterai, untuk laptop ini punya kapasitas baterai 50 Wh dan juga pengecasan 90 Watt yang tentunya ini tuh bisa mengisi laptop ini dengan cukup cepat Brody. Jadi kesimpulannya untuk Asus VivoBook Pro 14 OLED M3400Q ini memang punya banyak banget fitur dan kinerja yang cocok banget nih buat para creator. Karena dengan layar 2.8K OLED HDR, kemudian sudah Windows 11, kemudian CPU-nya dari Ryzen 7 5800H, RAM-nya juga gede nih 16GB, SSD-nya 512GB M2, serta baterai life-nya super awet karena fabrikasinya ini sudah 7 nanometer bro. Apalagi kalau kita telisik dari segi harga, untuk yang model M3400Q ini jauh lebih murah bro ketimbang yang K3400. Dan buat lo semua yang pengen ngetakis laptop ini, dibanderol dengan harga Rp12.799.000. Segitu dulu aja review Bewok soal laptop ini, dan Bewok pamit. Assalamualaikum Brody.